Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian Sabtu 6 November 2021 dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada sebagian orang mudah berkata ya atau mudah untuk berjanji, tetapi mereka jarang untuk melakukan atau menepatinya. Misalnya berkata, oke, besok saya datang, atau segera malam ini saya kirim. Tetapi ternyata tidak sama sekali. Banyak orang yang begitu mudah berjanji atau berkata ya, dan kita menganggap mereka serius dalam janji-janjinya. Padahal itu mereka anggap hanya sebagai basa-basi saja. Melihat tingkah laku, melihat karakter, melihat sifat mereka yang seperti itu, kita pun akhirnya tahu bahwa menempatkan diri dengan tidak menganggap serius janji-janjinya. Karena apabila saya meletakkan standar yang saya inginkan mengenai menepati janji, kita tentu akan kecewa dan akan sulit berteman dengan orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah janji bagi kita tentu itu adalah merupakan hal yang penting. Jika saya sudah berkata ya, maka saya harus melakukannya apapun yang menjadi resikonya. Namun bagi banyak orang janji punya tingkatan. Ada orang sudah berjanji dan dia melakukannya. Ada yang kalau sempat, dia sudah berjanji tapi dia katakan kalau sempat saya. Ada pula yang basa-basi saja, sekedar berjanji tetapi hanya basa-basi saja. Ada banyak orang pula yang bahkan bersembunyi di belakang nama Tuhan. Kalau mereka tidak melakukan, itu adalah karena Tuhan yang tidak mengizinkan. Padahal sebenarnya mereka yang malas. Ada banyak alasan orang berkata ya dengan cepat tanpa memikirkan harus melakukannya. Misalnya karena segan, tidak mau membuat orang lain kecewa atau alasan lainnya. Kita bisa melakukan basa-basi atau dengan membuat sebuah janji. Soal ditepati atau tidak itu soal nanti. Yang penting janji saja dulu. Toh alasan bisa nanti dicari apa menjadi alasannya. Kita ada beranggapan itu biasa-biasa saja dan hal wajar. Namun sifat seperti itulah sangatlah bertentangan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak dianjurkan berjanji kalau tidak bisa ditepati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus membiasakan diri kita
untuk menepati dan menganggap serius sebuah janji. Sekecil apapun hal yang kita janjikan itu harus kita lakukan. Orang yang selalu menepati janji dengan sendirinya menjadi saksi kuat akan dirinya sendiri dalam hal soal kebenaran, sehingga mereka tidak perlu mengucapkan bersumpah-sumpah untuk meyakinkan orang lain. Kita harus mampu menjalani kehidupan yang bisa mendatangkan kepercayaan orang pada diri kita melalui kesetiaan kita dalam melakukan, dalam menepati janji. Jangan bilang iya jika kita tidak serius, apalagi dengan memakainya sebagai basa-basi. Ketika mengatakan ya, peganglah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan biasakan untuk memberi janji-janji palsu dengan alasan apapun itu. Seperti sebuah ungkapan yang mengatakan, hendaklah kita selalu mengatakan kejujuran agar tidak membuka peluang, agar jangan membuka kesempatan kepada iblis untuk mengacau kehidupan kita. Ingatlah bahwa janji yang dibuat alasan-alasan tidak ditepati tidak saja mengakibatkan ketidakpercayaan orang lain kepada kita, tetapi juga merupakan sebuah kesalahan yang besar dan dosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus juga berbicara tegas soal kebenaran yang diberitakannya, bahwa apa yang selama ini dia beritakan bukanlah berita bohong-bohongan atau janji-janji yang tidak pasti atau perubahan-perubahan. Makanya dikatakan pada sapaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yang mau dikatakan supaya kita jangan meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi dan tepat pada waktunya. Dan janganlah kita lupa memuji Dia. Janganlah kita lupa menyembah Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Mari biasakan untuk memuliakan Tuhan, sehingga bisa mengingatkan kita akan betapa luar biasanya Tuhan kita itu yang menyelamatkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kami supaya jangan meragukan janji-Mu setiap kehidupan kami, tetapi supaya kami yakin bahwa segala janji-Mu tetap Tuhan genapi. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami di dalam menjalani kehidupan kami, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Allah Bapa yang di sorga, kami bawakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang susah, yang sakit. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan mereka, supaya mereka jangan menyerah, tetapi berjuang mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkanlah seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.